Maka dari itu Islam mengatur bahwa al-bayyinah alal mudda'i, bukti itu harus ditunjukkan bagi orang yang ngaku, wal yamin ala man ankara, dan sumpah itu juga harus diutarakan bagi orang yang mengingkari dakwaan atau tuduhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Para sepuh, para alim, para ulama ingkang kaula mulyakaken, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda ingkang kaula hormati, terutama bapak-bapak dan rekan-rekan yang muda-muda yang hadir di majelis rutin malam Sabtu yang saya banggakan, dan umumnya kepada masyarakat Cipunagara. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan atas ketaatan kita dalam menjalankan perintahnya, yakni talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membicarakan tentang bayyinah dan yamin, bukti dan saksi itu penting dalam menentukan persengketaan atau perdebatan. Kalau hanya sebagian pihak yang mengaku terus kemudian itu dikabulkan, maka tidak terjadi keadilan. Dari itu kemarin dari riwayatnya Ibnu Abbas, lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu ala muda'i wal yaminu ala man ankara. Katanya, seandainya setiap klaim, setiap pengakuan manusia itu diiyakan, maka niscaya orang akan mudah mengaku harta orang lain, akan mudah mengaku darah dan kehormatan orang lain. Maka dari itu Islam mengatur bahwa al-bayyinah alal mudda'i, bukti itu harus ditunjukkan bagi orang yang ngaku, wal yamin ala man ankara, dan sumpah itu juga harus diutarakan bagi orang yang mengingkari dakwaan atau tuduhan tersebut. Maka dari itu yang namanya pengakuan tidak boleh sepihak, yang namanya kepemilikan tidak boleh diakui hanya sekedar pengakuan saja. Kita tahu kan yang namanya penyandaran atau pengakuan itu jenisnya macam. Ada bentuk ikror. Ikror itu pengakuan terhadap sesuatu dari dirinya untuk dirinya. Misal Jidan ngaku saya punya hutang sama Tian, berarti dirinya ke dirinya. Itu namanya ikror, pengakuan. Ada lagi pengakuan yang bentuknya namanya dakwaan, bahwa si Tian itu punya hutang sama saya. Nah ini berarti yang ngomong seperti itu harus membuktikan berapanya, siapa, saksinya maksudnya. Nah itu namanya dakwaan. Ada lagi yang bentuknya persaksian. Misalnya
Jidannya menyatakan bahwa iya benar, Tian itu punya hutang sama Amam. Nah, pernyataan Jidan seperti ini namanya persaksian. Jadi ada ikrar, ada dakwahan, ada pernyataan yang bentuknya persaksian. Maksudnya apa di sini? Bayinah bagi orang yang menuduh atau orang yang mengaku, dan sumpah bagi orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Karena setiap pendakwa bila bayyinah fahiya batilatun syaqitatun illa anna aqrar mudda'i alaih. Orang yang menuduhkan atau orang yang ngaku bahwa itu hak saya, itu milik saya, tanpa bisa menunjukkan bukti, maka ini dengan otomatis gugur atau batal. Misalnya tadi Iki ya, itu motor saya yang ada sama Jidan tuh. Nah, ini harus bukti. Kalau Jidannya ngengkel ya kata siapa ini punya saya, kecuali Jidannya iya ini motornya Iki, ya itu selesai. Si penuduh harus punya bukti, si tertuduh harus berani bersumpah. Ya bukti itu bisa jadi saksi, bisa jadi itu kan bukti, atau barang-barang lain yang menguatkan atas tuduhannya, itu namanya bukti. Nah, kemarin juga disampaikan bahwa kesaksian itu juga modelnya macam-macam dan memerlukan kriteria. Ketika persaksian zina ya harus 4 orang yang menyaksikan, laki-laki semua. Kalau kesaksian terhadap pembunuhan atau kejahatan-kejahatan jenis lain, ini harus 2 orang laki-laki. Kalau kesaksian yang sifatnya penetapan hak berupa materi, itu seperti jual beli, itu boleh 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, adapun yang diperbolehkan persaksiannya atau pengakuannya seorang perempuan apabila dalam hal yang berkaitan tentang keperempuanan, misalnya melahirkan, haid, terus susuan, nyosoni gitu. Ini 1 orang pun katanya perempuan boleh dipercaya. Ceritanya ada sahabat Utbah bin Haris menikahi putrinya Ihab bin Abdul Aziz. Ketika itu sudah menikah, datang seorang perempuan yang mengaku bahwa yang dinikahi oleh Utbah bin Haris itu adalah saudara satu susuannya. Utbah datang ke Kanjeng Nabi. Kenapa katanya perempuan yang ngomong tadi, yang ngaku tadi bahwa aku satu susuan dengan istriku, nggak ngomong sebelum aku nikah biar nggak kejadian. Akhirnya ketika datang ke Kanjeng Nabi menjawab, kalau sudah tahu seperti itu, kenapa engkau tetap laksanakan pernikahan? Nah, karena tahu, akhirnya dalam aturan Islam tidak boleh nikah satu susuan, maka Utbah menceraikan.